Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita baca baris selanjutnya, ya, kalimat-kalimat pada halaman yang ke-25. Kam waladan bijanibika, berapa anak yang berada di sampingmu? Bijanibi salah satu auladin, di sampingku ada 3 anak. Kam waladan ala maq'adin wahidin, berapa anak yang berada di atas satu bangku? Alaihi arba'atu auladin, di atasnya, ya, di atas bangku yang satu tadi, ya, alaihi arba'atu auladin, di atasnya ada 4 anak. Hal li ummika khizanatun, apakah ibumu memiliki lemari? Naam, laha khizanatun, iya, beliau mempunyai lemari. Maza fiha, apa yang ada di dalamnya? Nya di sini kembali kepada khizanah, kembali kepada lemari. Maza fiha, apa yang ada di dalamnya? Maksudnya adalah apa yang ada di dalam lemari. Fiha akwabun, di dalamnya ada gelas-gelas. Maka akwabun itu jamak dari kata kubun. Kalau kubun 1 gelas, kubani 2 gelas, akwabun 3 gelas ke atas. Jadi bisa 3, bisa 9 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 2 atau 3 ke atas. Dan ketika disebutkan seperti ini, fiha akwabun, maka menunjukkan bahwasanya di dalam lemari tersebut ada gelas yang banyak. Nah, entah berapa, yang jelas 3 ke atas. Kam kuban fiha, berapa banyak gelas yang ada di dalamnya? Fiha asyaratu akwabin, di dalamnya ada 10 gelas. Nah, maka kalau dikasih adat baru jelas ternyata akwab tadi berapa. Kalau akwabun saja maka itu yang penting banyak. Tapi kalau dikasih adat maka semakin jelas, oh yang dimaksud asyaratu akwabin, di dalamnya ternyata ada 10 gelas. Dan adatnya bisa diganti-ganti, ya, tergantung konteks kalimat atau tergantung realita yang ada. Namun di sini hanya sekedar contoh. Nah, pada baris-baris yang telah kita baca, kita temukan kata maq'adin wahidin. Kata maq'adin wahidin, sebagaimana telah kita pelajari, maq'adin itu dari kata maq'adun, yaitu bangku. Dikasih adat 1 menjadi maq'adin wahidin atau maq'adun wahidun, sebagaimana kita cantumkan berikut ini. Maq'adun artinya bangku.
Kalau diberi adat satu maka ditaruh belakang, maka menjadi mak'adun wahidun. Maka mak'adun itu yang diikuti dan wahidun itu yang mengikuti. Maksudnya wahidun itu mengikuti kata mak'adun dalam i'rabnya. Ya. Ini nanti kalau dipelajari itu masuk dalam bab na'at man'ud. Nah, maka kalau sederhananya, kalau mak'adun domaten, maka wahidun ikut domaten. Kalau mak'ad menjadi kasroten mak'adin misalkan, maka wahidnya juga ikut kasroten wahidin. Sebagaimana contoh di bawah, ya. Diberi huruf jar ala di depannya, maka yang sebelumnya mak'adun wahidun menjadi ala mak'adin, dan wahidnya mengikuti mak'ad, ya. Angka satunya mengikuti bangku, ya. Kalau mak'adin di kasroten, maka wahidin mengikuti ala mak'adin wahidin. Jadi di sini jelas kenapa kok mak'adun wahidun, karena tidak ada yang mengubah. Di bawah kok menjadi mak'adin wahidin, kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, maka ada yang merubah dari marfu menjadi majrur, ya. Dari harokatnya berupa dhammah menjadi kasroh atau kasroten. Dan yang seperti ini juga bisa diterapkan pada kalimat-kalimat yang lain. Contoh baitun wahidun. Nah, kenapa kok domaten? Karena tidak ada yang merubah. Kalau diberi huruf jar, maka marfu menjadi majrur menjadi fi baitin. Adapun wahidin ngikut baitin, maka dia juga ikut menjadi kasroten wahidin fi baitin wahidin. Kalau yang di atas itu karena kemasukan huruf ala, huruf jar ala. Kalau yang di bawah kemasukan huruf jar fi. Dan begitu pula kalau isim-isim yang seperti ini didahului oleh dzaraf, ya. Contoh dzaraf makan. Kata bustanun wahidun, satu kebun. Dikasih amama depannya, maka menjadi amama bustanin. Kemudian satunya ngikut wahidin. Kenapa? Karena wahid di sini mengikuti bustan. Kalau bustanun pakai domaten, maka wahidun pakai domaten. Kalau bustanin pakai kasroten, maka wahidin pakai kasroten. Semoga penjelasan ini bisa difahami, dan kemudian kita lanjutkan pada kalimat yang sempurna, ya. Contoh-contoh kalimat. Contoh, li baitun wahidun. Aku memiliki satu rumah. Maka baitun wahidun tersebut tidak dipengaruhi oleh sebelumnya. Karena di situ huruf lam memang huruf jar, tapi dia mempengaruhi yang ya. Hanya saja ya-nya itu tidak bisa berubah karena dia mabni. Jadi tidak sampai pengaruhnya kepada baitun, maka tidak ada yang merubah, maka tetap dhammaten li baitun wahidun. Adapun di bawahnya baiti waro'a masjidin wahidin, rumahku berada di belakang satu masjid. Nah, kata masjidin wahidin keduanya kasroten. Kenapa? Karena masjidin diawali oleh dzaraf makan, waro'a masjidin menjadi mudhof ilaihi, dan wahidin ngikut masjidin. Kemudian contoh yang selanjutnya, hunaka qamisun wahidun, di sana ada satu baju. Nah, jelas ya,
tetap dhammatan karena tidak ada yang merubah. Dan hunaka bukan huruf jar. Al-qamisu ala maktabin wahidin. Baju tersebut berada di atas satu meja. Nah, adapun maktabin wahidin di sini dia berubah tandanya menjadi kasroten karena keduanya majrur karena yang maktabnya didahului oleh huruf jar ala. Nah, demikian semoga bisa difahami. Kemudian selanjutnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi qita'um mutajawirat wa jannatum min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid." Yusqa bima'in wahid. Nah, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi zalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah, lagi maha besar. Jangankan kebesaran dan keindahan sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluknya saja yang diciptakan oleh Allah itu sudah sangat indah dan sangat bermacam-macam. Di antaranya ada berbagai macam pohon dengan berbagai macam jenisnya, buahnya, rasanya. Padahal pohon-pohon tersebut diberi air dari air yang sama. Ketika hujan turun, maka itu satu jenis air. Tapi dengan satu jenis air itu Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan berbagai macam tanaman, dan hal itu merupakan nikmat bagi manusia. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pada ayat yang mulia ini kita temukan kata bima'in wahidin, dengan air yang satu, maksudnya satu jenis. Adapun penjelasannya kita sebutkan berikut ini. Ya. Ada kata bima'in wahidin, dengan air yang satu. Maka kata bima'in wahidin itu ada 3 kalimat. Ada bi, huruf jar bi artinya dengan, ada ma'un artinya air, dan wahidun artinya satu. Ya. Yaitu kalau tidak dipakai dengan huruf ba, tidak didahului huruf ba, maka menjadi ma'un wahidun, air yang satu. Satu jenis air atau air yang sama, ma'un wahidun.
Nah, adapun ma'unnya itu didahului oleh huruf bi. Dan bi ini artinya dengan, ya. Dan bi termasuk huruf jar. Maka kalau huruf bi bersambung dengan ma'un maka menjadi bima'in. Dan kalau setelah ma'in ada wahidin maka tinggal mengikuti menjadi bima'in wahidin. Nah, ini sebagaimana penjelasan kita di awal. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam. Dan untuk halaqah kali ini sebagaimana biasa ada tugas-tugas halaqah. Yang pertama menulis dan yang kedua membaca sebagaimana biasa. Menulis dari maq'adun wahidun sampai dengan bima'in yang nampak di layar ini. Dan tugas yang ketiga sebagaimana biasa, yaitu kerjakan evaluasi halaqah ke-55 dan dikumpulkan di admin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.